Hai semuanya, saya Alia Pravita dan kamu ada di YouTube channel Alia Pravita. Beberapa waktu lalu saya sudah memberikan tips ataupun teknik bagaimana kita membuka isi pembicaraan ya atau isi topik pembahasan. Ada 3 teknik tuh, ayo masih ingat nggak? Yang pertama dengan menyampaikan pertanyaan, kita bertanya. Yang kedua dengan menyampaikan data atau fakta. Dan yang terakhir kita menampilkan gambar atau video. Dan di video berikutnya ini saya sih akan lebih ke praktek ya. Soalnya banyak yang bertanya, Kak Alia, gimana sih kalau misalnya kita maju ke depan umum, tangan kita gimana gitu kan, muka kita gimana, tubuh kita gimana, madep sini atau gimana berdirinya. Kayaknya hal itu aja sudah bikin kalian panik gitu ya. But it's okay, saya akan memberikan beberapa tips and triknya yang mudah yang bisa kalian aplikasikan langsung pada saat kalian berbicara di depan umum. Yang pertama adalah bagaimana sih sikap tubuh kalau kita berbicara di depan umum, apalagi kalau misalnya kita memegang mikrofon. Apakah kita akan diam seperti ini? Tegang gitu kayak pas foto? Ataukah kita boleh bergerak? Jawabannya adalah kalau misalnya kamu berbicara di depan umum, mereka duduk dan kamu berdiri, ya kamu santai aja. Kita lihat dulu audiens kita siapa. Kalau misalnya audiens kita seumuran, anak muda, topik pembahasan kita rada santai, kita boleh gerak. Ibaratnya kayak agak sedikit stand up comedy itu juga nggak apa-apa, kita bergerak aja, kita ngobrol. Jangan lupa arahkan pandanganmu 1, 2, 3 detik ke sana, 1, 2, 3 detik ke depan ya, 1, 2, 3 detik ke samping kiri juga. Kenapa kita harus hitung? Sebenarnya itu bukan harus dihitung ya, tapi kayak bagaimana kita memberikan waktu untuk bisa memberikan pandangan secara adil. Audiens kamu mungkin nggak hanya di depan, tapi ada juga di kanan, ada juga di kiri ya. Ya 3-5 detik. Tapi bukan berarti ketika kamu lihat 1, 2, 3 kamu hitungin. Enggak harus dihitungin, dalam hati aja ngitungnya. Jadi kayak yang, apa kabar semuanya? Baik? Oke, yang di sebelah sini juga baik? Sebelah sana? Baik? Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah misalnya, kalau audiens kamu ternyata lebih dewasa, lebih resmi gitu kan, lebih formal, status jabatannya lebih tinggi gitu kan, itu harus bagaimana gayanya? Apalagi kalau misalnya kita menggunakan mikrofon, gimana nih gayanya? Saya kasih tipsnya ya, misalnya seperti ini. Ini anggap aja kita mikrofon ya, gitu. Cara memegang mikrofon yang baik ya, seperti ini. Kita beri jarak antara mulut dengan mikrofon. Jangan khawatir, mikrofon itu sensitif, jadi suara kamu akan menggelegar, oke? Dan pegangnya satu tangan aja, seperti ini, atau satu, seperti ini. Oke, jangan dua-dua seperti ini ya, nanti agak nutupin. Jadi ini adalah posisi di mana kita seperti tertutup, tidak terbuka dengan audiens. Nah, yang kedua adalah jangan seperti ini. Nanti suaranya akan nah, seperti itu. Jangan juga seperti ini. Kita sedang tidak nge-rap. Dan jangan juga seperti ini. Oke? Atau terlalu dekat seperti ini, atau begini. Usahakan wajah kita terlihat seperti ini. Jangan khawatir karena mikrofon itu sudah sensitif, jadi suara kamu akan kedengaran jelas. Kenapa pegangnya harus satu tangan aja gitu kan? Jadi kayak seperti ini. Sebenarnya dengan menggenggam sesuatu seperti ini, mikrofon atau misalnya bullpen ataupun apapun kita menggenggam, ini sudah mengurangi kadar kegugupan kita. Oke? Kita nggak perlu khawatir lagi suara kita jelek, nggak kedengeran, dan kita punya suatu cengkeraman kuat. Kayak ini jujur, ini sangat mengurangi kegugupan kita loh, percaya atau tidak. Nah, satu aja. Karena yang satu tangan seperti ini, tangan yang lain kamu bisa gunakan misalnya, gimana? Apa kabar? Bergerak. Jadi ketika di depan ini, kelihatannya memang kalian tuh lebih dinamis. Seperti itu ya. Terus kalian, kalau misalnya kita berdiri di depan umum, gimana dong? Posisi kita begini, atau begini, atau begini? No. Santai aja. Jadi posisi kita adalah tangan terbuka. Hai, apa kabar? Ibu di sana? Kalian di sana? Tangannya terbuka. Kalau kalian masih bingung nih, tangan kosong banget, kalian boleh memegang satu benda. Misalnya, pulpen. Hai, apa kabar semuanya? Baik? Ini akan membantu untuk mengurangi nervousnya kalian dengan memegang sesuatu atau misalnya memegang tadi mikrofon. Terus mbak, saya kan nggak terlalu fotogenik amat gitu kan? Saya kan badannya agak lebar. Saya kalau berdiri begini kelihatan penuh. Saya harus gimana ya? Gitu. Nah, belajar dari para model. Model itu kan sudah tahu di mana pose mana yang kira-kira fotogenik kalau di foto. Sama deh kayak misalnya kalian kalau misalnya mau foto atau selfie. Bagian kanan aku ya atau bagian kiri aku jauh lebih bagus gitu kan. Jadi kayak ada bagian-bagian yang kalau terlihat lebih bagus gitu kalau misalnya untuk di foto atau dilihat orang gitu kan. Sama halnya seperti kita berdiri di depan umum. Kita boleh kalau misalnya kayak saya nih. Saya bagian ini. Agak sedikit nggak apa-apa. Kakinya agak dimajukan ke depan. Hai, apa kabar? Miring dikit seperti ini nggak apa-apa. Atau seperti ini juga nggak apa-apa. Atau balik lagi seperti ini. Atau seperti ini. Dinamis aja, nggak perlu ngerasa kaku diem kayak pas foto, nggak, dinamis aja, santai. Itu tidak akan merusak isi pembahasan kamu kok selama pesan yang kamu sampaikan itu terdengar jelas oleh mereka. Terus ada lagi nih pertanyaan, Kak Alia,
Kalau misalnya kita lagi bicara di depan umum tuh, kebanyakan senyum, oke nggak sih gitu kan? Tersenyum boleh banget dong, itu menandakan bahwa kita ini orangnya akrab, kita ini orangnya ramah, dan kita adalah orangnya open mind. Tersenyum boleh, asal jangan tertawa ke bawah, hahaha dan sebagainya. Terkadang harus agak diatur sedikit. Tersenyum seperti apa nih Kak Alia? Apakah harus senyum 3 jari yang semua 3 jarinya masuk? Gitu. Nggak harus. Yang penting kita sebenarnya kalau untuk tersenyum tuh bisa kelihatan dari mata ya, bisa dari bibir, atau mungkin secara keseluruhan orang tuh akan tahu kalau kita sebenarnya tersenyum kepada mereka. Kalau saya bilang sih kayak I smile ya, jadi kayak hai apa kabar ya. Suaranya itu terdengar lebih halus karena mata kita itu juga lebih senyum gitu loh. Jadi kayak orang pikir, wah ini orang ramah banget gitu, karena matanya tuh kayak memberikan aura sensasi ramah, kayak pengen diajak gitu. Untuk tersenyum juga kayaknya nggak perlu terlalu lebar-lebar banget ya, kayak jangan kayak nggak perlu semua gigi kelihatan juga gitu kan. Atau kalau misalnya memang kita memiliki bibir yang lebih lebar sih sebenarnya nggak masalah, tapi itu bisa diatur. Senyum sewajarnya aja. Hai apa kabar? Iya, oke. Gimana? Sewajarnya aja nggak apa-apa. Kita memang perlu latihan supaya kita terbiasa untuk mengatur mimik kita, gerak kita gitu kan, bagaimana tangan kita di depan dan sebagainya. Kalau misalnya aku maju di depan umum atau berbicara di depan umum, aku harus pakai mikrofon. Karena kalau aku nggak pakai mikrofon, suaraku nggak jelas dan aku nggak pede. Jangan terlalu tergantung sama benda-benda elektronik seperti itu. Seorang public speaker yang baik itu ya, suaranya tuh bulat, suaranya itu berpower. Caranya gimana? Latihan. Coba bayangkan seperti ini. Suatu saat kamu akan berbicara di depan umum di tempat yang mungkin agak jauh dari perkotaan, seperti itu di mana listrik tidak ada. Kamu akan memberikan penyuluhan. Di sana tidak ada yang namanya mikrofon, bahkan listrik pun tidak ada. Apakah kamu masih akan tergantung dengan benda-benda seperti itu? Atau misalnya kamu lagi berbicara di depan umum gitu kan, kamu pakai mikrofon, terus tiba-tiba mikrofonnya rusak, mikrofonnya mati, terus kamu nggak pede, terus kamu akan memberhentikan pembicaraan kamu saat itu juga? Kan jelas-jelas enggak. Nah, jadilah seorang public speaker yang terbiasa untuk menggunakan suara aslinya. Makanya latihan supaya suara kamu berpower. Jadi kita tidak terlalu tergantung dengan yang namanya mikrofon atau misalnya clip on dan sebagainya. Dengan suara kita pun sudah terdengar jelas dan berpower dan keras. Itu jauh lebih baik lagi. Latihan deh suaranya supaya lebih bagus. Gak apa-apa, semua itu latihan. Pasti bisa kok. Ini yang lebih penting juga nih, bagaimana cara menyesuaikan penampilan kita gitu kan. Kita lihat dulu audiensnya siapa, apakah anak-anak seumuran, anak muda, atau lebih resmi, atau lebih formal gitu kan. Kalau misalnya anak-anak seumuran atau lebih muda, kalian bisa pakai suatu baju yang, ya baju-baju yang comfy, casual atau gaul, tapi ingat pakai sepatu ya. Nah kalau misalnya untuk lebih resmi, teman-teman bisa memakai blazer. Untuk cowok, rambut yang penting rapi deh, bersih aja deh, wangi, itu nilai plus gitu ya, yang penting pakai sepatu. Kalau untuk cewek nih, misalnya kalau pengen dandan ya, dandan boleh. Pengen kelihatan stunning itu juga boleh, tapi jangan rame. Misalnya ketika wajahnya sudah dandan, bajunya simple aja. Oke, pakai sepatu ya yang tertutup. Kalau misalnya wajahnya udah simple gitu ya, nggak rame banget gitu, anti nggak heboh atau makeupnya nggak terlalu tebel, bajunya boleh agak sedikit berwarna atau agak sedikit bercorak. Jadi biar orang tuh memperhatikan tuh pada satu titik aja. Dan mereka tidak terlalu riuh dengan penampilannya kayak, ini kok kayaknya pembicaranya rame banget sih penampilannya kayak gitu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana penampilan kita ini simple tapi terlihat stunning. Dan yang pasti adalah bagaimana cara kita menyampaikan pesan, itu yang paling penting. Dalam public speaking yang paling penting adalah bagaimana pesan kita tersampaikan kepada orang lain. Mereka ngerti nggak sih? Mereka paham nggak sih? Mereka tahu nggak sih atau cuma ngangguk-ngangguk aja? Itu yang paling penting. Gak usah mikirin hal-hal yang lain. Yang penting bagaimana message-nya tersampaikan. Karena itu buat saya persiapan itu penting. Bagaimana materi yang kamu sampaikan itu kamu benar-benar paham. Jadi kamu benar-benar siap. Masalah penampilan, masalah gaya di depan umum, atau misalnya bagaimana cara kita bergaya di depan umum, tangan gimana dan sebagainya, itu bisa sambil dipelajari. Oke? Dan ingat, tidak ada public speaking atau berbicara depan umum yang benar-benar sempurna tanpa kesalahan. Semuanya pasti ada kekurangan, bahkan tokoh terkenal sekalipun. So, kalian jangan terlalu merasa minder deh. Tadi kayaknya aku public speakingnya nggak bagus deh. Aku sedih deh. Nggak usah sedih. Tidak ada yang sempurna. Bahkan saya pun kadang masih melakukan banyak kesalahan. Tapi buat saya yang penting, apa yang saya sampaikan itu dimengerti. Oke, itu aja poinnya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya kamu suka, silahkan kamu like, kamu share, dan kamu subscribe. Terima kasih.